Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan juga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan juga para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan juga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Sipa, salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan koordinasi yang berhubungan dengan kelas tasing ini kepada Bapak Ibu semua ya. Dan alhamdulillah untuk dari segi peserta pada malam hari ini, alhamdulillah sudah mencapai 100 orang peserta dari berbagai wilayah Indonesia ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk kita semua Bapak Ibu semua ya. Dan alhamdulillah di sini Pak Ustadz Ari juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz untuk Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dan untuk materinya pun juga sudah disiapkan ya Ustadz ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu semua, apakah sudah siap untuk belajar yang akan disampaikan oleh Ustadz? Coba bilang siap nih, Bapak Ibu semua. Siap. Insya Allah. Siap. Oke, kalau begitu, ada Siap. sedikit arahan sedikit. Jadi nanti saat Ustadz Ari sedang menjelaskan, mohon bantuannya untuk di-mute terlebih dahulu. Nanti ada bagian interaksinya juga, boleh di-on-kan mikrofonnya. Nanti setelah menjawab, boleh di-off-kan kembali seperti itu ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu tempatnya kita serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukron Teh Syifa atas waktu ini. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan, teman-teman sahabat Al-Quran, tak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, serta Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya membaca Al-Quran, begitupun juga mempelajarinya. Sebagaimana landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka dari itu, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Harus mentajwidkan Al-Quran. Tentunya ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga tatkala kita mempelajari Al-Quran, banyak kesulitan-kesulitan yang kita lalui, banyak kesulitan-kesulitan yang ketika kita belajarnya. Tapi kita harus yakin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Quran surah Al-Qamar,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk ditajwidkan, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang bisa kita pelajari dengan mudah. Yang jadi catatannya itu adalah fahal mim mudzakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran tersebut? Jadi ini tentunya diingatkan kembali kepada teman-teman sahabat Al-Quran bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, tentunya kita awali niat yang ikhlas karena Allah dan juga kita mau untuk mempelajarinya. Maka dari itu kalau misalkan saya sering bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Quran, belajar tajwid itu sulit atau tidak? Belajar bahasa Arab sulit atau tidak? Sulit, gak ada yang mudah ya. Akan tetapi apa yang dimaksud kemudahan di sini? Kemudahan di sini adalah fahal mim mudzakir, kemauan kita. Maka dari itu ini kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi belajar tersebut. Kalau kita menyikapi belajar Al-Qur'an itu sulit, maka ketika kita belajar kita akan senantiasa kesulitan terus. Tapi kalau kita menyikapi belajar itu mudah, maka ketika kita menjalani proses belajar itu mudah, ikhlas, tidak tergesa-gesa, ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keberkahannya dan berikan kemudahan kelancarannya kepada kita semua untuk malam hari ini. Kita belajar bersama, kita sharing bersama berkaitan dengan ilmu-ilmu tajwid ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di kelas tahsin besar ya. Yang mana kelas tahsin besar ini gabungan dari seluruh peserta yang senantiasa beristiqomah bersama-sama di sini ya. Setiap hari minggunya kita rutin ya di tahsin besar. Adapun tahsin kecil itu tahsin privat ya, yang mana dibatasi ya tidak lebih dari 12 orang ya. Jadi 12 orang ke bawah, dan di tahsin privat ini lebih terpantau ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali ingin belajar lebih privat ya, ingin dipantau oleh guru asatid di Sobat Ngaji, insya Allah ya, kita pun juga masih membukanya insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di tahsin besar ini insya Allah kita akan mempelajari ilmu-ilmu tajwid ya. Jadi ilmi dan amali ya. Jadi bedanya tahsin besar dan tahsin kecil. Kalau tahsin besar kita mempelajari tajwid ilmi baru ke amali ya. Kalau tahsin kecil, tahsin privat itu diamali ke ilmi gitu. Itu bedanya ya. Karena kalau diamali ke ilmi, di tahsin kecil itu tentunya harus kita pantau ya, harus kita tanya terus, harus kita cek terus bacaan peserta seperti itu ya. Kalau misalkan di tahsin besar, kalau kita amalkan pelajaran tahsinnya itu tahsin amali baru ke ilmi, nanti keteteran ya. Di sini saja 200 orang, kalau misalkan satu persatu dicek ini nggak akan waktunya nggak akan cukup gitu ya. Maka dari itu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tahsinnya amali ke ilmi, nah, baru nanti masuknya ke tahsin privat ya. Baik, izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, yang mana yang sudah saya sharekan kepada Bapak Ibu ya, tim Teh Syifa men-sharekan modul yang sudah disusun hari ini ya, tadi dari pagi menyusun sampai sore tadi beres ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Ini judulnya untuk tampilan pertama ini mohon maaf ya. Ada ada fotonya. Tapi di sini hanya analogi saja ya. Hanya analogi saja, hanya gambaran saja bahwa apa nih yang akan kita pelajari kira-kira Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini kira-kira? Kok ada pedangnya gitu kan ya. Terus ini orang mana nih? Ya, kira-kira orang Indonesia bukan nih Bapak Ibu sekalian. Baik, sebagaimana saya cantumkan di sini, selayaknya memasukkan pedang ke dalam sarungnya.
Nah, ini kaitannya dengan tajwid apa gitu kan ya? Selayaknya memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Nah, apa yang dimaksud adalah idgham. Jadi idgham itu Bapak Ibu sekalian, di sini saya susun ya. Apa itu idgham? Idgham secara bahasa. Kita lihat di sini. Idgham secara bahasa ialah memasukkan. Ya, ini secara bahasa dan makna yang tentunya lebih apa namanya? Lebih melekat dan tepat gitu kan ya, yaitu artinya memasukkan. Itu adalah idgham. Nah, berarti ya. Nah, di sini selayaknya memasukkan pedang ke dalam sarung. Jadi idgham itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebuah pedang ya. Sebuah pedang itu ada dua ya. Ada dua itu ada sarungnya, pedangnya. Ketika dimasukkan jadi bergabung. Ya. Ketika dimasukkan ke sarungnya itu langsung bergabung kan ya. Yang asalnya dua jadi satu gitu ya. Itu adalah idgham. Ya, biar bisa divisualkan nih Bapak Ibu sekalian ya. Bila mana Bapak Ibu sekalian masih bingung nih apa itu idgham. Dari dulu misalkan berpuluh-puluh tahun saya belum tahu idgham itu apa misalkan ya. Nah, sekarang saya visualkan selayaknya memasukkan pedang ke dalam sarungnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua benda. Benda yang pertama pedangnya, benda yang kedua sarungnya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ilmu tajwid, ada ada huruf sukun, ada huruf yang bertasdid, digabungkan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu idgham, namanya idgham. Baik, kita lanjutkan. Barusan kita bahas idgham secara bahasa ya, ialah memasukkan. Boleh itu dicatat ya, digarisbawahi di sini memasukkan. Sedangkan idgham secara istilah dalam ilmu tajwid ya, idgham secara istilah dalam ilmu tajwid ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah. Beliau mengatakan al-lafzu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Melafalkan dua huruf menjadi satu huruf tuh. Ya. Tadi jadi terbayang nih Bapak Ibu sekalian ya. Ada benda pedang, ada sarungnya. Itu kan dua tuh ya, dua benda yang terpisah asalnya. Nah, ketika ketika pedang itu digabungkan dengan sarungnya, langsung cocok tuh. Itu idgham namanya ya. Ini pun juga dua huruf menjadi satu. Yang asalnya ada dua huruf digabungkan menjadi satu, yaitu huruf kedua ditasydidkan. Nah, ini ya, huruf kedua ditasydidkan. Nah, biar Bapak Ibu sekalian lebih paham lagi, kita akan lanjutkan. Ini mohon maaf tidak dicoret-coret dulu ya. Afwan, saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Silakan disimak terlebih dahulu. Baik, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ringkas ya. Ringkas beberapa macam idgham. Nah, ya, idgham itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang sering kita dengar idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Idgham apa lagi Bapak Ibu sekalian? Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Apa lagi? Nah, kalau misalkan belum melihat modul, belum lihat modul, kira-kira pengetahuan Bapak Ibu sekalian saja. Kira-kira idgham itu idgham apa saja? Idgham gunah dan idgham bila guna. Ya, idgham mimi, idgham bi gunah, idgham bila guna, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Ada tidak idgham mutajariken Bapak Ibu sekalian? Mutajanisain. Ada tidak idgham mutajariken Bapak Ibu sekalian? Gak ada ya. Gak ada. Oke. Nah, di sini saya saya susun, saya recah kembali. Jadi tidak semua idgham saya masukkan, ya. Makanya di sini saya berikan judul Bapak Ibu sekalian, macam-macam idgham yang tidak disertai dengungan. Tuh, kalau idgham yang tidak disertai dengungan apa saja kira-kira? Sudah saya cantumkan di sini. Yang pertama, di sini ada idgham syamsiyah. Nah, ya. Ini barangkali nih Bapak Ibu sekalian ada yang baru mengenal kok ada idgham syamsiyah. Nanti kita bahas, ya. Terus berikutnya
idgham bila gunah. Nah, ini sering kita dengar ya. Sering kita dengar, bahkan bisa jadi Bapak Ibu sekalian sudah paham ya tentang idgham bila gunah. Oke, berikutnya di sini ada idgham mutamasilain. Berikutnya ada idgham mutajanisain dan idgham mutaqoribain. Kira-kira ada lagi tidak nih? Misalkan apa namanya? Kalau misalkan kurang nih ya, yang saya cantumkan di sini boleh di-share-kan ya. Ini dikarenakan ngedadak nih saya dari siang sepertinya, dari siang nyusun sampai sore tadi ya. Barangkali ada idgham yang lainnya yang tidak didengung ya, boleh di-share-kan. Ustaz, kalau idgham bigunah itu Ya, yang gimana? mana, Ustaz? Idgham bigunah masuk yang mana? Idgham bigunah berarti yang didengungkan. Nanti termasuk ya yang Hamzah. yarmaluna, Bu. Nah, jadi ini saya susun berbeda ya, berbeda dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada ya pada umumnya. Kalau di sini saya menyusun mengumpulkan macam-macam idgham yang tidak disertai dengungan. Ingat di sini nih, saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, yang tidak disertai. Oke, sudah paham ya? Yang tidak disertai dengungan. Makanya tadi kalau misalkan Ibu bertanya idgham bigunahnya mana, Ustaz? Kan ini yang saya cantumkan di sini macam-macam idgham yang tidak disertai dengungan, ya. Jadi kalau misalkan di dalam mushaf Al-Qur'an ya, di dalam mushaf Al-Qur'an yang berwarna, Ibu Bapak sekalian, itu warnanya merah. Ya, semua idgham yang berwarna merah itu yang tidak didengungkan. Nah, kalau idgham yang didengungkan itu warnanya pink ya kalau tidak salah, atau magenta. Kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia gitu ya, Indonesia Tajwid, ya mushaf Al-Qur'an Tajwid berwarna. Nah, maka dari itu saya ulangi kembali, saya cantumkan di sini judulnya adalah macam-macam idgham yang tidak, ingat Bapak Ibu sekalian, yang tidak ya, yang tidak disertai dengungan. Jadi nggak ada yang didengungkan. Di sini semuanya yang tanpa ada dengungan, ya. Maka dari itu di sini saya susun, kalau misalkan ada yang lainnya boleh di-share-kan, ya. Yang pertama idgham syamsiah, yang kedua idgham bila gunah, ya bukan bigunah ya, idgham bila, la itu tidak, la, naam, la, gitu kan ya. Kalau misalkan kita misalkan Bapak Ibu sekalian yang berangkat ke tanah suci, biasanya bekal kita bahasa Arabnya la dan naam gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau bahasa Inggris itu yes no saja gitu kan ya. Minimal bekalnya kita naam dan la saja gitu ya. Baik, berikutnya apa? Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqoribain. Nah, itu ya. Berarti di sini ada 5 idgham yang tanpa didengung, yang tidak ada nuansa dengungannya gitu ya. Jadi langsung, secara langsung idghamnya. Sebagaimana pengertian idgham tadi apa? Memasukkan 2 huruf menjadi 1. Ya, atau ada istilah yang lain meleburkan nun mati atau tanwin gitu ya. Jadi meleburkan itu ya menghilangkan lah gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu sekalian. Tadi apa di sini? Idgham syamsiah, idgham bila gunah, idgham mutamasilain, mutajanisain, dan mutaqoribain. Ya, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah idgham syamsiah. Apa itu idgham syamsiah? Sebagaimana secara umum Bapak Ibu sekalian lebih akrab dengan alif lam syamsiah, betul tidak? Lebih akrab dengan alif lam syamsiah daripada idgham syamsiah. Ada yang pernah ada yang pernah ikut Bapak Ibu sekalian ketika saya membahas hukum lam, alif lam, ya, hukum al waktu itu, ya. Kita bahas dulu. Kenapa menjadi idgham syamsiah bukan alif lam syamsiah? Baik, para ulama tajwid membuat istilah, ya, membuat istilah syamsiah dan qamariyah. Nah, syamsiah itu Pak Bu apa Bu? Syamsiah itu matahari. Ya. Matahari. Syamsiah itu adalah matahari. Sedangkan qamariyah bulan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang ingat tidak? Kenapa para ulama memberikan istilah matahari dan bulan? Apa hubungannya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Antara yang siang dan malam. Terang dan gelap maksudnya.
Terang dan gelap. Atau jelas Itu apa dan namanya? gelap atau tidak jelas. Kalau mata Jelas itu dan tidak jelas. Oke. Jelas dan samar-samar. dengan itu Oke, siap. terang tapi Jelas dan Sekarang saya perjelas tidak lagi ya. jelas. Ya, tidak jelas dan jelas ya, gitu aja. Jadi kalau misalkan matahari jelas gitu, Bapak Ibu Kelihatan. sekalian, Tidak atau jelas bulannya kalau yang jelas. matahari tidak bisa dilihat dengan jelas. Oke, Bulan siap. Tapi Jadi namanya ada matahari itu bisa istilah yang jelas. pertama. Baik, saya bahas ya. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Kan sering kita mengucapkan alif lam ya. Ada alif, ada lam. Afwan, sebentar biar lebih rapi. Nah, ya. Ada alif, ada lam. Nah, para ulama menyebutkan lam. Ini menyebutkan lam ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Para ulama menyebutkan lam ini adalah najm, bintang. Nah, jadi di sini ada bintangnya di sini, ya. Di sini disebutnya lam itu adalah bintang. Oke. Nah, lam itu adalah bintang. Sedangkan nanti ada huruf syamsiah, ada huruf komariah. Nah, jadi diistilahkan syamsiah dan komariah itu adalah matahari dan bulan. Nah, jadi gini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya tuliskan asyamsu gitu ya. Nah, coba saya tuliskan asyamsu gitu ya. Nah, di sini asyamsu. Nah, meskipun kita sudah tahu ini alif lam syamsiah, alif lam komariah, Pak Bu. ya. Samsiah. Alif lam syamsiah. Samsiah. Ya. Salah satu huruf syamsiah itu adalah huruf shin. Oke. Nah, para ulama tadi menyebutkan lam ini adalah najm, bintang. Ya. Ini adalah disebutnya bintang. Oke, disebutnya bintang. Kalau bintang bertemu matahari, bintangnya terlihat tidak kira-kira Pak Bu? Tidak. Ah, itu ya. Oke, nggak kelihatan. Nah, itu jadi filosofinya itu, ya, maknanya itu. Jadi para ulama mengatakan bahwa lam itu adalah najm, bintang. Kalau bintang bertemu dengan matahari atau huruf matahari gitu kan, huruf syamsiah, maka bintang itu tidak akan terlihat. Ketika kita melihat di siang hari ada matahari, bintangnya kira-kira ada tidak bintangnya? Tidak kelihatan. Bintangnya ada, cuman tidak kelihatan karena kuatnya matahari Sinar matahari. yang memancarkan sinar yang sangat luar biasa. Tidak memperlihatkan bintang. Bintangnya ada Pak Bu ya. Seperti ini nih. Lamnya ada tidak lamnya? Lamnya ada, tapi tidak dibaca karena lebih kuat syamsiah ini ya. Nah, itu. Jadi di sini huruf syamsiah salah satu di antaranya shin. Nah, kita bedakan. Sekarang saya tulis al-qamar. Al-qamar. Nah, ya. Al-qamaru. Nah, ini ya. Al-qamaru. Tadi apa kata para ulama? Ini adalah bintang. Dan huruf qaf itu termasuk huruf bulan atau termasuk komariah ya. Nah, kalau bintang bertemu bulan, kira-kira bintangnya terlihat? Terlihat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Berarti bintangnya dibaca dan Lihat bintangnya. bulannya pun juga dibaca. Nah, maka dari itu terjadilah idhar komariah. Idhar komariah. Ya. Nah, gitu. Terjadilah idhar komariah karena dibaca jelas. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung mengungkapkan dibaca jelas dan dibaca tidak jelas, itu kurang kurang penjelasan yang lebih ya. Nah, kenapa di sini disebut idhar komariah? Karena idhar itu cara baca, dibaca jelas. Al-qamaru ya. Al-qamaru. Al-nya dibaca, qafnya juga dibaca. Karena lam ini bintang, bertemu bulan, dua-duanya satu pasang yang memang di malam hari terlihat gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ada bintang bertemu matahari, maka bintang itu kalah. Ya, tidak akan terlihat. Maka diidghamkan. Nah, ini baru nih Pak Bu ya. Maka bacanya diidghamkan melewati lam najmnya atau lam bintangnya ya, melainkan diidghamkan ke shinnya langsung asyamsu. Maka tidak terdengar bunyi lamnya. Langsung asyamsu.
Maka di sini saya sebutkan adalah secara ilmu tajwid ya, disebutnya idgham syamsiah. Oke. Nah, tapi yang sering kita dengar adalah alif lam syamsiah. Sama-sama saja ya, mau alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Tapi lebih tepatnya adalah kalau dari segi praktek ya, kalau dari segi praktek ini Bapak Ibu sekalian yang asyamsu itu diidghamkan, diidharkan. Diidghamkan, diidharkan kira-kira. Diidghamkan. Nah, itu ya. Jadi cara bacanya diidghamkan. Langsung ke shinnya. Sedangkan kalau misalkan qamariyah, alif lam qamariyah atau idharul qamariyah dibaca idhar jelas. Al-qamar. Nah, itu ya. Sudah paham ya sampai sini ya insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan. Siap. Idgham syamsiah. Nah, di sini sudah saya susun kembali. Ini pernah kita bahas, tapi saya masukkan ke kategori idghamnya, idgham yang tanpa didengung ya. Nah, idgham syamsiah apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlahnya 14. Nah, ini sampai saat ini saya belum dapat ide untuk menyusun kalimat yang mudah dipahami ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan seiring berjalannya dengan waktu saya mendapatkan tuh ya. Kalau dulu kan kita belajar seperti ikhfa hakiki saja dengan hafalan Shinta dan Dodo jajan sosis di Kang Topik nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang alif lam syamsiah belum ada Bu. Ya mudah-mudahan saya mendapatkan ya. Lagi disusun belum ada yang pas gitu kan ya. Baik. Nih di sini ada huruf ko, ta, so, ro, ta, dod, zal, nun, dal, sin, ro, zai, shin, lam. Nah itu ya. Yang dikumpulkan pada awal-awal kalimat yang ada pada bait syair Al-Jamzuri. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada yang sudah tahu baitnya. Tibthum masil ruhman tafuz dhif dhani'an da'su adhannin zurul syarifan lil karom. Nah ya, kalau dimaknai ini ya, jadi para ulama juga ternyata Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan metode yang seperti ini. Nah, cuman bedanya di kita kalau misalkan salah satu di antaranya Syekh Al-Jamzuri, beliau membuat susunan kalimatnya itu luar biasa ya. Sama seperti kita kan menghafal huruf ikhfa dengan mudah, Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik gitu kan ya. Itu kan ada maknanya. Sama ada maknanya. Sinta dan Dodo berarti ada dua orang, jajan sosis berarti belanja sosis gitu kan ya ke Kang Taufik gitu ya, seperti itu. Ini pun juga sama tuh ya. Jadilah kamu orang baik. Sambungkan olehmu silaturahmi tuh ya. Bagus banget ya. Padahal ini disusunnya seperti itu ya, seperti kita menyusun seperti kalau misalkan huruf kol-kolah tuh ya, baju di toko gitu kan ya, baja dal toko disusun menjadi baju di toko. Terus ada juga metode yang lain jadi batuk gitu ya dan lain sebagainya. Itu ya, itu memang dari dulu para ulama sudah menerapkan metode seperti itu. Maka dari itu insya Allah mudah-mudahan di Sobat Ngaji pun juga ada ya susunan-susunan seperti itu. Mudah-mudahan sedang mencari, mudah-mudahan dapat ya. Baik, itulah ya idgham syamsiah. Mana idgham qamariyahnya? Karena di sini kita sedang membahas idgham yang tanpa didengung ya. Kalau qamariyah itu idhar bukan idgham ya. Maka dari itu di sini hanya idgham syamsiah saja. Nah, apa saja contohnya nih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Al-tariqi, al-thuluthu, as-sadiqina, ar-rahmanu, at-tawwabu, az-zakatu, az-zikru. Nah, ini semua syamsiah. Ya, ini sesuai urutan ya. Sesuai urutan. Sudah saya sesuaikan. Berikutnya sin as-samaa. Tuh ya, di sini ada assa. Jadi lamnya itu memang tidak dibaca. Bapak Ibu sekalian dikarenakan idgham ya. Kita bacanya harus mengidghamkan. An-nusubu, ad-dahru, asy-syajaru, adz-dzulumatu, ad-duha, wal-laili. Nah, ini semuanya alif lam syamsiah. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan untuk membedakan yang mana syamsiah, yang mana qamariyah? Kalau saya punya penerapan dulu pernah disampaikan ya. Saya punya penerapan kalau Bapak Ibu sekalian melihat tasydid. Nah, gitu aja ya. Kalau ada alif lam terus di situ ada tasydid, maka ini syamsiah. Ingat dengan kalimat syam
syah, ada kepala sinnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ingin dipermudah ya. Kita ingat dengan sin. Nah, sin ini di apa namanya? Dihapus ujungnya menjadi kepalanya saja. Jadi tasdid ya. Jadi kalau misalkan ada tasdidnya, ada alif lam, ada tasdidnya, Bapak Ibu sekalian itu syamsiah ya. Alif lam syamsiah boleh ataupun idgham syamsiah. Kalau komariah gimana? Komariah itu tidak ada tasdid melainkan ada sukun. Jadi sebaliknya ya. Kalau misalkan ada tasdid alif lamnya syamsiah, berarti kalau tidak ada tasdid atau dibarengi dengan sukun, maka komariah. Seperti itu ya, untuk memudahkan mencari di mana syamsiah dan di mana komariah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini baru satu ya, baru satu. Berikutnya, idgham bila guna. Nah ya, berarti kalau kita maknai idgham bila guna. Ini saya pernah meneliti gitu kan ya. Khususnya di madrasah-madrasah. Biasanya anak-anak madrasah itu pinter-pinter Pak Bu. Ya, ketika dicek itu mad tobi, mad badal, mad jaiz munfasil, idgham biguna, idgham bila guna, ya, idgham mimi, idgham dan lain sebagainya, ya. Pokoknya mantap banget lah pokoknya ketika dicek itu hafal semuanya. Tapi ternyata secara praktek tidak idgham biguna. Secara praktek tidak gunah musyaddadah gitu kan. Secara praktek tidak mad jaiz munfasil, tidak mad wajib mutasil meskipun secara umum mereka mengetahui yang mana idgham biguna, istilah-istilahnya gitu kan ya, pada hafal, tapi yang menjadi kekurangannya itu adalah cara prakteknya tidak sesuai dengan nama istilah yang dihafalkan. Maka dari itu, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahsin ilmi secara ilmu ya, secara teori. Yang mana tahsin ilmi ini adalah Bapak Ibu sekalian memahami makna istilah tersebut. Jadi tidak hanya nun mati atau tanwin bertemu yarmaluna idgham biguna misalkan, atau ada idgham biguna, ada yanmu misalkan ya, nun mati bertemu yanmu ya, ya nun mim waw idgham biguna berarti. Nah itu ya, kita tidak hanya memahami di situ saja, tapi kita pahami istilah idgham itu istilah cara praktek. Idgham bila guna, memasukkan apa? Dua huruf yang berdampingan menjadi satu. Itu idgham, ya, makna daripada idgham tersebut. Bila guna, kalau kita pisahkan bi itu dengan, ataupun juga bisa dengan disertai ataupun oleh, bisa tuh maknanya ya. Nah, kita sesuaikan saja. Idgham memasukkan dari dua huruf menjadi satu bila guna, tidak disertai tidak ya. Tidak disertai dengungan. Tuh, ya, itu cara praktek. Ya, jadi ilmu-ilmu ini, istilah-istilah ini adalah istilah cara praktek. Maka dari itu seperti halnya Al-Imam Al-Jamzuri, terus Al-Jazari, beliau membuat syair-syair tentang tajwid itu untuk untuk menjaga ilmu-ilmunya, ya, untuk menjaga kaidah-kaidah cara bacanya. Maka dari itu sampai sekarang dipakai terus ya, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk para guru-guru kita, ya. Al-Imam Jamzuri, ya Allah ya yarham. Terus berikutnya ada Imam Al-Jazari gitu kan ya. Seperti itu. Ah ya, jadi kita pahami nih, idgham sudah kita pahami, bila guna sudah ya. Tidak disertai dengungan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini, idgham bila guna. Nah, kita baru memahami kalau dari segi makna tadi idgham dan bila guna sudah ya. Memasukkan dua huruf menjadi satu tanpa disertai dengungan atau tidak disertai dengungan. Itu makna dari idgham bila guna. Nah, sedangkan di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat, idgham bila guna ialah apabila pertemuan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Nah, ya, jadi ada dua nih kalau idgham bila guna. Ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ro. Nah, kita lihat di sini, idgham bila guna dibaca dengan memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nun mati atau tanwin di sini kita leburkan. Kalau misalkan lebih mudahnya kita hilangkan dari segi cara baca, dari pelafalannya dihilangkan. Ya, dileburkan itu ya dihilangkan gitu ya.
Meskipun dari penglihatan ada nun sukunnya, ada tanwinnya. Tapi dari cara baca atau pelafalan dileburkan atau dihilangkan nun mati atau tanwinnya. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Tuh ya. Nah, di sini kita lihat ada tanwin Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada tanwin nih. Nah, ada tanwin ya. Dibacanya di mana? Nafsun. Nafsun ya. Dibacanya nafsun. Nah, sebetulnya tanwin itu adalah nun sukun ya. Kalau misalkan saya tulis ulang jadi seperti ini. Nah, nafsun. Nah, itu ya. Nafsun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada nun sukunnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada nun sukunnya. Maka dari itu tanwin itu sebetulnya sama-sama nun sukun. Cuman ada nun sukun asli, ada nun sukun tanwin. Nah, cara bacanya gimana? Tadi meleburkan nun mati atau tanwin, ya. Jadi meleburkan itu menghilangkan yang asalnya nafsun menjadi nafsu. Nafsu. Masukkan ke lamnya langsung nafsulli. Nah, itu ya. Nafsulli. Nah, itu adalah idgham, ya. Idgham lagunah tanpa disertai dengungan. Tapi sebagian besar juga ya banyak yang mendengungkan, apalagi hati-hati huruf lam ya, banyak yang membaca apalagi di dalam mushaf Al-Quran tajwid berwarna itu berwarna merah, jadi banyak yang membaca nafsul li nafsi. Nah, kira-kira di antara Bapak Ibu sekalian ada tidak yang seperti itu? Saat ini harus kita berubah ya, kita rubah dan juga tanpa didengungkan ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ro, nah ya, di sini kita idghamkan saja. Nun matinya kita hilangkan, tanwinnya juga kita hilangkan ya, atau istilahnya meleburkan nun mati atau tanwinnya, langsung kita baca ke lamnya. Maka dibaca nafsul li nafsi. Nah, itu ya, bukan sun lagi ya. Bukan nafsun li nafsi, bukan. Tapi nafsul li. Jadi nunnya dihilangkan, gitu ya. Oke, contoh yang lain. Tanwin. Nah, di sini ada yauma idzi yauma idzalli. Nah, yang asalnya maidan. Nah, ya, maidan an ya. Dibaca an. Nah, langsung nun mati atau tanwinnya atau nun matinya dihilangkan. Bunyi an-nya dihilangkan, dileburkan, maka menjadi yauma idzallillah, seperti itu ya. Idzillillah, afwan, idzillil. Ini harusnya tanwin ya, harusnya kasroh ya, yauma idzillillah, afwan. Ini sepertinya kasroh Bapak Ibu sekalian, ini salah ya, dikasrohkan. Nah, ini ya, ini saya hapus dulu. Nah, itu ya. Yauma idzinil yauma idzillillahi ya, atau fathah memang betul ya, nanti saya cek kembali ya. Oke, nah seperti itu ya, yauma idzi langsung ya, tanpa din tapi idzillillahi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lihat lagi huruf lam dan huruf ro. Nah, di sini contohnya ini salah sepertinya ya, belum saya rubah nih. Nah, ro-nya belum ada. Afwan ya. Ini ternyata salah contoh nih. Bapak Ibu sekalian ya. Harusnya ro. Nah, ini contohnya malah masih lam ya, tapi nggak apa-apa insyaallah ya. Contohnya saya contohkan di sini, misalkan mirrobihi. Nah, ya. Misalkan ada min. Nah, di sini ya. Ini huruf ro. Ini yang bawah contohnya salah, afwan. Ada min. Nah, itu ya. Min ditambah ro. Robbihi. Nah, di sini mirro bihi. Nah, di sini ada nun mati, Bapak Ibu sekalian. Ada nun mati bertemu dengan ro. Ini sebetulnya kalau misalkan di Mushaf Madinah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Mushaf Madinah ini tanpa ada tasydid ya. Kalau di Mushaf Madinah tanpa ada tasydid, tapi tetap cara bacanya sama, mirrabbihi, ditasydidkan sebagaimana tadi dalilnya ya. Jadi menggabungkan dua huruf menjadi satu ya,
menggabungkan dua huruf menjadi satu dan huruf keduanya ditasdidkan. Cara bacanya ya ditasdidkan. Maka huruf yang kedua ini mirrabbihi. Seperti itu. Mirrabbihi. Oke. Ini yang contoh huruf ro. Kalau di mushaf Indonesia ini disertai tasdid gitu ya, huruf ro-nya. Kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia. Oke. Ini adalah idgham bila guna. Sudah dua nih Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama tadi idgham syamsiyah, yang kedua adalah idgham bila guna. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan boleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, cukup ya. Saya lanjutkan. Berikutnya idgham apa lagi? Kita lihat tadi urutannya. Nah, di sini ada idgham syamsiyah kita sudah bahas, idgham bila gunnah kita sudah bahas. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah paham, yang sudah mempelajarinya, kita hitung-hitung memurojaah. Barangkali ada ilmu tambahan boleh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa disampaikan lagi kepada yang lainnya. Baik, sekarang kita bahas idgham mutamasilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Nah, oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tuliskan di sini judulnya ya. Judul yang berikutnya adalah jenis-jenis. Nah, jadi jenis-jenis itu beragam gitu ya. Ada jenisnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Jenis-jenis idgham dari sisi kedekatan makhraj dan sifat. Nah, kalau misalkan jenis-jenis idgham yang kaitannya dengan makhraj dan sifat, maka nanti ini kaitannya dengan idgham mutamasilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Oke. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu tidak atau pernah mendengar idgham mutamasilain, Bapak Ibu sekalian? Pernah mendengar idgham mutajanisain ya, idgham mutaqaribain ya? Kira-kira makna mutamasilain itu apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Memasukkan huruf yang sama makhraj. Kalau mutajanisain? Beda sifatnya. Kalau mutajanisain? Makhraj dan sifatnya beda. Makhraj dan sifatnya beda. Sifatnya berbeda. Oke. Mutaqaribain? Itu yang berdekatan sama. Berdekatan. Makhraj yang berdekatan. Sama makhraj dan sifatnya. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, itu diantaranya ya. Nanti kita akan berjelas, Bapak Ibu sekalian, sudah saya tuliskan di sini ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang dulu nih, dari dulu kebingungan, saya masih bingung nih tentang idgham mutaja, mutaqo, mutaqo gitu kan, mutaqaribain, mutajanisain, mutamasilain ya. Nah, biasanya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk memudahkan ya, untuk memudahkan hafalan nih ya, saya dulu pakai metode ini. Kalau mutama, Bapak Ibu sekalian ingat huruf mim. Kalau yang ini ya, yang mutama. Ya, ingat huruf mim. Apa? Huruf mim, ma, huruf mim, ma, gitu ya. Ma, mutama, ya. Mutanya semuanya sama. Muta, muta, muta. Mutama silain, mutaja nisain, mutako. Nah, itu ya. Biasanya saya ngingetnya itu. Ini mutama silain, terus mutaja berarti huruf jim ya. Mutaja. Kalau mutako huruf qaf. Nah, itu ya. Biar memudahkan ya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang sulit untuk mutajan, mutako gitu kan ya. Bahkan saya ketika mengajarkan kepada peserta tentang nama-nama istilah, yang paling sulit itu ini. Karena apa? Jarang ditemukan Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita baca, ketika peserta baca itu dari dersan gitu kan ya, jarang ditemukan ya. Sehingga cepat lupanya daripada nempelnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, ingatkan kode ini. Mim, jim, qaf. Mutamasilain, ya. Mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Gitu ya, untuk memudahkan. Nah, apa idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain itu maknanya sama. Ya. Maksudnya sama dari apa? Sama dari makhraj dan juga sifat. Nah, maksudnya gimana? Pertemuan dua huruf yang sama baik makhraj dan sifat. Contoh misalkan lam bertemu lam, ro bertemu ro, wawu bertemu wawu, kaf bertemu kaf gitu ya. Pokoknya dua huruf yang sama Bapak Ibu sekalian. Kalau saya biasanya ngapalinnya yang dua huruf yang sama dulu ya.
Dua huruf yang sama dulu. Ini cara ngapalin ya. Cara menghafal biar Bapak Ibu lebih mudah dan juga ingat terus insya Allah ya. Berarti yang harus Bapak Ibu hafalkan itu adalah mutama silain, yang mim, mutama silain. Mutama silain itu adalah huruf yang sama. Satu sifat, satu makhraj ya, satu makhraj, satu sifat. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Nih, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya adalah dal bertemu dal. Kalau misalkan di mushaf Al-Quran Indonesia, ya, huruf dal tersebut bertasydid. Kalau tidak salah, kalau di mushaf Madinah, huruf dalnya tidak bertasydid, tapi sudah otomatis kita mengidghamkannya, gitu ya. Nah, dal bertemu dal. Cara bacanya gimana? Sama kayak tadi Bapak Ibu sekalian, meleburkan atau menghilangkan sukun yang pertama, gitu ya, diidghamkan. Yang asalnya dua huruf disatukan menjadi satu, ya, menjadi ke huruf yang kedua, ya. Maka di sini dibacanya waqadda atau waqadda. Waqadda. Hati-hati ya, jangan sampai kita memantulkan. Betul, jangan sampai kita memantulkan Bapak Ibu sekalian ya. Memang di antara kita bisa jadi ada yang masih memantulkan ya. Waqad dakhalu waqad. Hati-hati. Tapi langsung waqad dakhalu bil ya. Baik, saya bahas dulu Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute kembali. Ya, di-mute kembali Bu. Ya, biar nanti Bapak Ibu sekalian fokus dulu ya, karena kita posisinya di tahsin besar, nanti insya Allah di akhir bisa dicek ya, bisa misalnya kan kita coba nanti perwakilan boleh ya. Baik, kita bahas dulu. Oke, dal bertemu dal berarti mutaja, mutako, mutama. Bapak Ibu sekalian, mutama ya, pokoknya ingat mim tuh. Kalau misalkan huruf yang sama, biasanya saya dulu mengingatnya huruf mim gitu ya. Kalau mutama itu berarti dua huruf yang sama ya. Dal dal, kaf kaf, lam lam, ro ro gitu ya. Nah, ini hanya salah satu saja contohnya ya. Berikutnya kaf dan kaf tuh ya, sama ya. Satu makhraj, satu tempat ya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf ya, satu tempat, satu sifat ya, sifatnya sama, tempatnya juga sama. Contohnya adalah yudriku, langsung ke kaf yang kedua ya, tanpa kita memberikan hamas. Rikku. Nah, jangan seperti itu ya, tapi yudrikumul mautu, langsung ya, seperti itu. Baik, itu adalah idgham mutama. Ingat-ingat mutama. Nanti kita cek di akhir ya. Ingat-ingat mutama huruf apa, dua huruf yang sama ya. Mutaja. Sekarang mutaja belum saya bahas ya apa. Nah, sekarang idgham mutajanisain. Tadi ada yang menyebutkan beda sifat, beda makhraj ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini mutajanisain itu sejenis maknanya ya. Sejenis dari apa? Dari makhrajnya, Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, nanti makhraj dan sifat itu beda. Makhraj tempat keluar. Kalau sifat daripada huruf yang dikeluarkan. Oke, saya ulangi ya. Kalau makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Sifat itu adalah sifat bunyi yang melekat ketika dikeluarkan huruf tersebut. Nah, itu ya bedanya ya. Maka dari itu di sini pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya. Ingat nih, dicatat ya. Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, bukan beda makhraj, beda sifat. Tapi di sini pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya. Berarti makhraj itu tempat keluarnya sama, Pak Bu. Ya, tempat keluarnya di situ. Ya, tempat keluarnya di situ, namun beda sifatnya. Tuh, ya. Tempat keluarnya di situ, namun beda sifatnya. Nah, ini kira-kira seperti apa nih kira-kira? Seperti halnya Bapak dan Ibu di rumah, gitu ya. Tempat keluarnya sama di situ, tapi beda sifat, gitu ya. Ini biasa. Apa guru saya idgham mutajanisain itu seperti Bapak dan Ibu di rumah, gitu kan ya.
Pokoknya tempat keluarnya sama di situ, satu rumah gitu ya. Tapi sifatnya sifatnya berbeda. Kalau bapak sifatnya ini, kalau ibu sifatnya ini misalkan ya. Nah itu ya, jadi satu tempat keluar yang sama tapi beda sifat ya. Apa saja contohnya di sini, lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian coba posisikan lidahnya. Ujung lidah menempel ke langit-langit gusi gigi seri atas. Da. Ya. Nah, posisinya di situ. Coba sekarang pengucapan huruf ta-nya sama tidak posisinya? Ta, da. Ta, da. Sama, Pak Bu, ya. Sama. Ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Ta, da. Itu yang dinamakan makhraj. Oke? Itu yang dinamakan makhraj. Nah, kalau mutajanisan itu sifatnya yang beda. Tempat keluarnya sama, tapi sifatnya beda. Kalau huruf dal, sifatnya dia mempunyai meskipun hurufnya da itu jahar ya, mempunyai sifat jahar. Iya. Sedangkan huruf ta ini mempunyai sifat hamas. Nah itu ya. Cuman tempat keluarnya sama. Ini luar biasanya ya. Kalau kita tadaburi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara, ketika kita mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran, itu luar biasa ya. Satu tempat yang sama, lidah di situ tempatnya, tapi bisa mengeluarkan sifat yang beda ya. Ini ciptaan Allah nih, luar biasa ya. Ciptaan Allah luar biasa, bisa membuat kita bisa berbicara. Padahal lidah nempelnya di situ gitu kan ya, cuman bergeser sedikit, terus pangkal lidah berubah sedikit, itu jadi berubah ya. Sifatnya seperti itu ya. Nah, jadi mutajanisan itu apa? Bapak Ibu sekalian, satu makhraj beda sifat. Kalau mutama yang tadi mutamasi lain apa? Satu makhraj dan sifatnya. Sifatnya juga sama. Ya. Jadi tempat keluarnya di situ, sifatnya juga di situ. Berarti dua huruf yang sama. Tapi kalau mutajanisain itu satu tempat yang sama, tempat keluar makhrajnya tapi beda sifat, ya. Nah, oke, kita coba praktekkan. Nah, ini seringkali Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendengar ada yang membaca Quran surah Al-Kafirun, ya. Ada yang memantulkan, ada yang tidak sempurna. Gini nih. Saya akan mencontohkan tiga contoh ya. Boleh disimak dulu ya, disimak. Nih. Ada kesalahan umum yang sering terjadi, yaitu membaca seperti ini. Ma'abadetum. Ya, ada memantulkan. Ma'abadetum. Nah, padahal di sini tidak usah dipantulkan, melainkan dileburkan ya, atau kita idghamkan ke huruf ta-nya. Tapi ada yang mengidghamkan, tapi bunyi dalnya atau sifat dalnya ada. Ada seperti itu Pak Bu. Contohnya seperti apa? Gini. Ma'abadtum. Nah, bisa dirasakan ada huruf dalnya. Ma'abadtum. Ya. Yang benar yang mana nih? Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Yang pertama nih, yang ke satu bacaannya gini. Ma'abadtum. Yang kedua, ma'abadtum. Beda tipis banget tuh. Ya, yang ke satu, yang kedua kira-kira Pak Bu. Mudah-mudahan suara saya bisa membedakan. Kedua. Berarti bisa dirasakan ya? Bisa dirasakan ya? Ketika kita membaca ma'abad, nah itu kedal tuh. Abadtum. Nah, ya. Maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian, ada yang dinamakan kesempurnaan yang sempurna, ya. Akmal, ada yang nakis, seperti itu ya. Nanti kita coba bahas ya. Baik. Yang pertama di sini dulu kita bahas dal bertemu tak, berarti dalnya jangan sampai dibaca, melainkan dileburkan. Ya, dari segi pelafalan dihilangkan saja dalnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu fokus seperti halnya menghilangkan dal gini nih. Ya, andai pun bisa dihapus gitu kan ya. Andai pun bisa dihapus seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kan nggak bisa, ya. Jadi tetap hurufnya harus ada, tapi cara baca yang tidak ada seperti itu. Jadi dibaca yang benar itu adalah langsung ke huruf ta-nya. Ma'abattum. Nah, seperti itu ya. Terus contoh yang berikutnya apa? Nah, silakan dirasakan Bapak Ibu sekalian. Huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Dza.
Za. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Za. Itu huruf dal, ya. Terus berikutnya huruf dho sama. Huruf dho sama, ujung lidah menempel ke gigi seri atas seperti huruf dal. Da, dho. Bedanya apa? Bedanya sifat. Kalau huruf dal sifatnya tipis, ya, sifatnya sifatnya tipis. Yang melainkan sifatnya istifal. Ada isti'la, ada istifal, ya. Nah, atau misalkan ada tipis, ada tebal gitulah, ya. Kalau huruf dal itu tipis, da. Ketika huruf dho itu tebal, pangkal lidah mengangkat, isti'la itu mengangkat pangkal lidah. Dho, da, dho. Tapi makhrajnya sama, tempat keluarnya di situ-situ, ya. Tempat keluarnya di ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Contoh yang mana? Di sini ilmu. Ingat, ya, huruf dalnya dihilangkan saja. Huruf yang ini dihilangkan, melainkan kita fokus langsung ke huruf dho-nya. Idzolamtum. Nah, seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Masih ada pembahasannya soalnya, ya. Berikutnya, ini belum semua, ya. Tapi ada rumusan Bapak Ibu sekalian. Boleh nanti dicatat. Di sini saya belum sempat merumuskan, tapi sepertinya nanti kita tulis saja, ya. Berikutnya ba bertemu mim. Nah, ini kira-kira hurufnya sama atau beda, Pak Bu? Hurufnya sama atau beda? Hurufnya beda. Beda. Ya, jelas-jelas beda. Beda. Tapi tempat keluarnya sama. Coba dipraktekkan. Ba. Ba. Ma. Ma. Nah, sama, ya. Ba. Ba, ma. Ba, ma. Ma. Tempatnya sama, tapi beda sifat. Ya. Tempatnya sama, beda sifat. Seperti itu, ya. Ba dan mim. Nah, ini kita baca langsung ke mimnya seperti biasa. Dan ba-nya tidak usah dipantulkan. Irkam ma'ana. Langsung kam. Ya, ba-nya kita hilangkan saja. Meskipun tulisannya ada, ya. Hurufnya ada, tapi tetap cara bacanya kita idghamkan ke mim bertasydid. Nah, gitu, ya. Nah, ada rumusnya gini, Bapak Ibu sekalian, boleh dicatat, ya. Rumusnya gini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tulis di sini. Untuk mutajanisan, ya. Ini rumus untuk mutajanisain. Rumus mutajanisain mudah sekali. Kita tuliskan satu mahraj dulu. Contoh misalkan da, afwan. Nah, huruf da, ya. Nih. Huruf da, huruf ta, huruf to. Nah, ini Pak Bu. Ya, dal, ta, dan to. Nah, gimana kita bisa mengetahui idgham mutajanisainnya? Urutannya gini. Dal bertemu ta. Oke, urutannya gini, ya. Dal bertemu ta. Dan ta bertemu dal. Nah, gitu. Ya, dibalikin Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada hukum idgham mutajanisain pertemuan huruf ini. Dal bertemu ta. Terus apa tadi? Ta bertemu dal. Nah, gitu. Ya. Lebih mudah gini nih. Jadi diurutkan dulu. Diurutkan dulu, ya. Da, ta, to. Da bertemu ta. Ta bertemu da. Terus yang berikutnya adalah ta bertemu to. Nah, ini, ya. Ta bertemu to. Sebentar. Nah, ta bertemu to bertemu ta. Nah, itu, ya. Tinggal dibalikin saja. Berarti urutannya nambah nih, ya. Urutannya nambah. Da, ta da, ta to, ya. Ta to ta. Oh, ya. Jadi nanti urutannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Data, tada, tapo, tota. Ini rumusnya nih, ya. Rumus mudahnya gini. Da bertemu ta bertemu da. Ta bertemu to bertemu ta. Itu yang pertama. Rumus yang kedua, makhraj ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Huruf apa saja kira-kira? Ayo Bapak Ibu sekalian boleh dijawab. Huruf apa saja ujung lidah menempel ke gigi seri atas? Zal, Sa. Dal, Sa dulu. Zal, Sa, zo, da, vo. Betul. Zo. Udah cuma tiga. zo, Cuma tiga, ya. zo.
Ya. Kalau yang ini tadi, Bapak Ibu sekalian, yang tadi kan ini ya, data to, itu kan ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas ya. Rumusnya adalah data tada. Tato tota itu rumusnya. Kalau yang ini enggak dibalik-balik, ini cuma satu balikan. Sa, the, ya, sa, the, vo. Nah gitu ya. Nah ini mah cuman ini deh. Ya cuman ini. Berarti kalau kita urutkan, sa bertemu dengan the, terus berikutnya the bertemu dengan vo. Nah cuman dua pasang. Kalau yang ini cuma dua pasang. Kalau yang data to ini 1, 2, 3, 4 pasang ya. Ini 4 pasang. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada ujian nih misalkan ya. Ada ujian ya. Sebutkan idgham mutajinisain ya, huruf-hurufnya disebutkan. Mudah, Pak, ya. Nanti diurutkan saja. Data, tada, tato, tota. Udah ketemu tuh. Ya, berikutnya ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Sa, the, vo. Nah, kalau yang ini cuma 2 pasang. Dan sisanya apa tadi? Sisanya masih ingat? Idgham mutajinisain apa lagi? Sisanya adalah ba, mim. Nah, udah itu doang ya. Ini cuman terakhir nih, ba dan mim. Nah, itu ya. Jadi sudah tuh dapat Bapak Ibu sekalian, 1 pasang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, lengkap. 7 pasang sudah kita hafalkan dengan rumus data tada tato tota. Sada zawo. Nah, seperti itu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa hafal nih. Kita cek nanti di akhir ya. Oke, ingat-ingat lagi ya, ingat-ingat lagi. Baik, diulangi nih, Bapak Ibu sekalian, mutamasilain apa? 1 makhraj, 1 sifat. Mutamasilain, ya. Kalau mutajanisain, 1 makhraj, beda sifat. Nah, ya, 1 makhraj beda sifat. Berikutnya, mutaqoribain. Mutaqoribain paling sedikit Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini kalau mutaqoribain itu adalah berdekatan. Ya, berdekatan. Kalau mutaqoribain itu adalah berdekatan, seperti halnya bapak dan ibu ya. Berdekatan nih ya. Berdekatan apa? Pertemuan 2 huruf yang berdekatan makhrajnya namun beda sifatnya. Kira-kira huruf apa nih, Pak Bu? Yang berdekatan ya, makhrajnya namun sifatnya tetap beda. Nah, langsung saja nih. Cuman 2 saja Bapak Ibu sekalian. Qaf dan kaf. Ka dan la ro. Nah, ya. Tidak ada yang lain. Ini cuma 2 pasang. Ya, koka laro. Koka laro. Ini mudah untuk kita hafalkan. Ya, koka laro. Nah, contohnya di sini, lihat seperti biasa ya. Cara idghamnya itu adalah menghilangkan huruf yang sukunnya. Ya, langsung kita memasuki ke huruf yang kedua. Alam nakhlukum. Nah, langsung ya. Alam nakhlukum. Seperti itu. Berikutnya, wakurro, langsung wakurro, bukan wakul. Hati-hati ya, lamnya kita hilangkan saja, leburkan, memasuki ke huruf yang kedua, ke ro. Wakurrobi, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, ini rumusnya tadi ya, kita berikan kode mim, mutama silain, diberikan kode jim, mutaja nisain, berikan kode qaf, mutaqo ribain. Nah, biasanya dulu pengalaman saya menghafal ini agak susah. Ternyata menghafalnya cuman ini aja dulu. Mim dan qaf saja. Gitu ya. Mim dan qaf. Ya. Mim berarti 2 huruf yang sama. Kalau qaf, koka, laro. Berarti sisanya idgham mutajanisain gitu aja. Ya. Atau idgham mutajanisain itu karena banyak ya, bisa dilengkapi dengan yang tadi tuh. Data, tato, ya apa? Data, tada, tato, tota. Ya lebih mudah Pak Bu ya. Kalau misalkan ada ujian, nah langsung bisa kita konsep seperti itu ya. Baik, seperti itu. Baik, saya mohon izin bereskan dulu ya. Kita bereskan dulu. Ada catatan, lihat. Berkaitan dengan idgham mutajanisain ya. Maka dari itu idgham mutajanisain itu ada idgham yang berbeda nih Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu di sini saya bahas jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaan baca. Kalau misalkan mutamasilain nggak ada masalah, nggak ada problem ya. Maksudnya nggak ada perbedaan. Kalau mutaqoribain pun juga nggak ada perbedaan.
Maka dari itu lebih mudah Bapak Ibu sekalian menghafal mutamasilain dan mutaqoribain dulu. Kalau mutajanisain sisanya gitulah, ya. Sisanya atau yang satu mahraj beda sifat, ya. Saya ulangi ya. Mutamasilain satu mahraj satu sifat atau dua huruf yang sama. Kalau mutajanisain satu makhraj beda sifat. Kalau mutaqoribain makhrajnya berdekatan tapi beda sifat. Terus ada catatan kaitannya dengan idgham mutajanisain, yaitu kesempurnaan dalam baca, ya. Maka dari itu di sini ada yang kamil, afwan ya. Ada kamil ya, ada nakis ya, bukan akmal ya. Ada kamil, ada nakis. Ya. Kalau di sini ada idgham kamil, di sini ada idgham nakis. Kita bahas dulu idgham kamil ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, idgham kamil itu idgham yang sempurna. Ya, contoh yang tadi nih. Ma'abattum, harus disempurnakan idghamnya. Gitu ya. Jadi idghamnya harus disempurnakan oleh Bapak Ibu sekalian. Disempurnakan, jangan sampai ma'abattum. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membacanya abadtum, berarti itu nakis, tidak sempurna. Idgham yang sempurna itu adalah memasuki ke huruf tak langsung. Ma'abattum, itu kamil, sempurna. Athqalat da'awa wa qalat ta'ifatun. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung diidghamkan atau memasuki ke huruf yang kedua ini. Ya. Itu adalah kamil, sempurna Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, tuh. Dibaca sempurna. Masuk ke huruf to-nya langsung. Bahkan huruf dalnya kita huruf sukun yang sebelumnya kita hilangkan saja. Kita tidak membacanya. Maka dari itu idgham yang ini harus sempurna yang kaitannya dengan mutajanisain. Ya. Ini termasuk mutajanisain ya. Tuh, seperti ini. Da sama ta satu mahraj beda sifat. Ta dan da satu mahraj beda sifat. Ta dan to satu mahraj beda sifat. Ya. Sekarang kita bahas yang nakisnya Bapak Ibu sekalian. Nakis itu adalah kurang sempurna, kurang dari kesempurnaan. Nah, saya bayangkannya gini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya baca dalnya, contoh ya, ma'abadtum, nanti masuknya ke nakis tuh, kalau seperti itu. Kalau kita menghilangkan sifat dalnya, ma'abadtum, maka ini termasuk kamil, sempurna, ya. Kita bedakan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran cuman ada 4 kata yang ini saja, ya, tidak ada yang lainnya, ya, hanya ada 4 kata saja yang ini, oke? Nah, cuman 4 kata saja di sini, Bapak Ibu sekalian, yang termasuk ayat gharib ya, yang mana dibacanya tidak biasa. Gimana tidak biasa itu? Yaitu nakis. Nakis itu kurang sempurna. Jadi idghamnya kurang sempurna. Kalau misalkan kita baca sempurna ya. Contoh, kita baca sempurna seperti ini. Basatta, itu sempurna tuh. Langsung memasuki ke huruf ta. Ya, basatta. Oke, itu sempurna. Bukan nakis ya. Belum. Saya belum mempraktekkan yang nakis. Berikutnya farrotum. Ini yang sempurna tuh ya, langsung memasuki ke huruf ta. Ahadtu, masih memasuki ke huruf ta. Farrotu, nah biasa ya, masuk ke huruf ta. Ini adalah yang dinamakan tadi apa? Kamil, sempurna. Ternyata ketika pertemuan to sukun bertemu ta, berarti yang tadi nih Pak Bu ya. Nah ini nih. Da, ta, da ya. Nah, berarti yang ini nih. Ta, to, ta. Nah, ini Pak, yang tota nih ya. Berarti yang terakhir nih, to bertemu dengan ta, ya. Nah, kita lihat. Ternyata di sini harus dibaca nakis, tidak boleh dibaca sempurna atau kamil, ya. Harus dibaca nakis. Gimana caranya? Bunyikan sifat huruf to-nya. Baselta. Nah, ya bisa dibedakan ya. Kalau yang sempurna gini, basatta,
langsung ke tanya. Tapi kalau tidak sempurna, nakis, basalta, basalta. Ada ketebalan di huruf to sebelum kita membunyikan huruf ta. Ya, basalta. Nah, itu cara bacanya, ya, nakis. Berikutnya, ini termasuk idgham nakis, ya. Berikutnya yang asalnya farrotum menjadi farrot, farrotum, farlotum, langsung ditebalkan, ya. Kalau tipis seperti ini, farrotum, farrotum. Nah, ini ditebalkan langsung dan sifat huruf to-nya muncul. Farlotum. Nah, itu, ya. Mudah-mudahan bisa membedakannya nih, ya. Meskipun memang ketika ditalakikan ini yang paling luar biasa, agak susah, agak sulit ya untuk mencontohkannya, ya. Membedakan yang sempurna dan yang tidak sempurna, ya. Membedakan kamilah dan nakis seperti itu, ya. Berikutnya, ketika dibaca sempurna ahatu biasa saja. Ketika dibaca tidak sempurna atau dibaca nakis, idgham nakis, maka bunyinya ahel tu. Nah, ya tebal dulu tuh. Ahel tu. Bukan ahad tu, tapi ahel tu. Mudah-mudahan bisa membedakan, ya. Berikutnya sama. To-nya tidak dipantulkan, hati-hati ya. Tidak dipantulkan dan juga tidak dihilangkan, melainkan dimunculkan sifatnya. Farlotu. Farlotu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah catatan pengecualian di idgham mutajanisain yang mana pertemuan to dan ta. Di dalam Al-Quran 30 juz hanya ada 4 kata atau 4 kalimat ini yang tertera di beberapa surat, ya. Di sini saya sudah catatkan beberapa suratnya. Salah satu di antaranya yang ini, yang paling atas, ya. Yang paling atas di sini di Al-Maidah ayat 28. Terus berikutnya yang kedua di Quran surah Yusuf ayat 80. Ini saya belum sempat catat di sini, ya. Jadi belum saya tuliskan. Berikutnya yang ketiga di sini ada di Quran surah An-Naml ayat 22 dan yang terakhir di sini di Quran surah Az-Zumar, ya. Di Quran surah Az-Zumar ayat 56. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah tentang idgham, macam-macam idgham yang tanpa didengungkan, ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Di sini ada Ibu Heidi sudah raise hand, silahkan, boleh, barangkali ada yang ditanyakan, boleh Bu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau di Al-Quran Indonesia yang nakis ini ada warnanya atau tidak Ustadz? Mungkin warnanya apa? Yang warna tajwid, Bu. Idgham Mushaf nakis Al-Quran ini. warna tajwid. Iya, iya Ustadz. Kalau warna tajwid warna merah semua, Bu. Yang tidak didengungkan semuanya warna merah. Oh, jadi walaupun idgham nakis ini warnanya merah juga Ustadz, ya? Warna merah. Kita coba cek, ya. Kita cek di Quran surah Yusuf ayat 80. Kita cek, ya. Nah, di sini saja, Bu. Quran surah Yusuf ayat 80, ya. Nah, biar pasti nih, biar terjawab langsung, Bu, ya. Quran surah Yusuf ayat 80. Nah, ada di sini langsung, sebentar. Nah, kita lihat, ya. Ayat 80, Bu. Iya Ustadz. Nah, lihat Bu, ada? Sebentar, agak delay. Ayat 80 di tengah tuh. Ya, ada ma farlotum. Merah, ya. Warna merah, Bu. Nah, ini ada, ya. Ada terlihat, Bu? Ayat 80. Wa min qablu ma farlotum. Ada, ya? Jadi, kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia tajwid berwarna, semua yang ini yang sedang saya bahas, ya. Ini udah ada? Ibu Heidi sudah terlihat? Iya. Sudah Ustadz. Oke, terlihat, ya. Nah, jadi yang kita bahas nih, ya. Yang kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian, macam-macam idgham yang tidak disertai dengungan di Mushaf Al-Quran Indonesia semuanya berwarna merah, ya. Semuanya berwarna merah. Cuman yang nakis ini yang harus kita bedakan, yaitu pertemuan to sukun bertemu ta, gitu. Ya. Berarti hanya to sukun itu aja Ustadz, ya, biar gampangnya. Ya, hanya itu saja. Pokoknya. Hanya itu saja.
Maka Oke, dari itu siap. cuman di beberapa surat saja yang tersebar. Siap Ustadz. Nah, Syukron seperti itu. Ustadz. Alhamdulillah. Sudah terjawab, Bu? Alhamdulillah. Ya, sudah Ustadz. Alhamdulillah. Syukron. Ustadz, Iya, silakan, Bu. kalau mem sukun bertemu mem itu bagaimana? Nah, itu idgham mimi, Bu, nanti. Ya, idgham mimi. Idgham mitla apa mitslain atau idgham mutamasilain sama, ya. Mim Tapi bertemu kan mim. masuk sama, Ustadz. Betul sama. Karena Mahfud. dikarenakan dari segi istilah pun juga dibedakan, ya. Ada idgham mimi, ada idgham mitslain. Itu dikarenakan mempunyai dengungan, Bu. Nah, kalau di Iya. sini, kalau di sini ini kaitannya dengan idgham yang tidak disertai dengungan. Dengung. Maka dari itu memang tidak termasuk, Bu. Ya. Jadi memang tidak termasuk pembahasan di sini gitu. Kalau misalkan macam-macam idgham nanti masuk, idgham bigunah masuk, ya. Idgham mimi, idgham mitslain masuk gitu ya. Karena kenapa tidak muncul di sini? Karena pembahasan kita yang tidak disertai dengungan. Maka tidak masuk, Bu. Oke, paham, Ibu? Oke. Jadi tidak termasuk sama silet ya. Iya, apa termasuk, Bu? Termasuk mutamasilain, cuman mim itu mempunyai dengungan. Mim itu mempunyai dengungan. Jadi tetap sama sih ya. Kalau misalkan Ibu mengucapkan Ibu memberikan nama mutamasilain, betul, memang mutamasilain. Ada idgham mutamasilain, idgham mimi itu untuk mempermudah ya. Idgham mimi itu idgham mim bertemu mim ya. Terus ada idgham mitslain. Mitslain dan mutamasilain sama itu. Ya. Jadi sama. Jadi boleh kalau misalkan Ibu memberikan nama mutamasilain masuk, Bu, karena dua huruf yang sama, satu mahraj, satu sifat. Karena mim bertemu mim ini mempunyai hukum dengungan, maka kategorinya tidak ada di sini gitu. Ya. Oke. Iya, bedanya di situ ya, Ustadz. Ya, gitu, bedanya gitu aja sih. Dari segi baca, Bu, bedanya dari bacaan saja. Kalau idgham mimi itu didengung, kalau idgham mutamasilain yang kita sedang bahas ini yang tanpa ada dengungan. Itu bedanya di situ saja. Ya. Makanya kan dari istilah mitslain, idgham mimi gitu kan ya, dibedakan. Iya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, yang lainnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mohon dijelaskan, saya ada yang kurang paham. Oh iya, yang mana, Bu? Dengan idgham nakis tidak terjadi kecuali apabila huruf pertamanya memiliki sifat itbaq atau gudah, itu gimana Ustaz? Yang mana yang tadi ya? Idgham nakis. Idgham nakis tidak terjadi kecuali apabila huruf pertamanya memiliki sifat itbaq atau gunah. Itu gimana Ustaz itu Itbaq atau gunah? Iya. Oh iya, jadi nakis itu hanya terjadi di sini, Bu, di sini aja. Hanya terjadi di to dan ta. Kan yang tadi kan ketika ada huruf ta, terus sebelumnya misalkan termasuk huruf-huruf yang itbaq, yang menempel gitu kan ya, seperti mim gitu kan ya. Jadi memang itu istilah yang di situ tidak akan terjadi nakis gitu. Tidak akan terjadi nakis apabila pertemuan yang tadi ya ada hukumnya dengungan gitu ya. Jadi nakis ini pernah saya sampaikan di pertemuan ini, Bu ya. Urutan gunah. Masih ingat tidak urutan gunah? Ada akmal, ada kamilah, ada nakis, ada ankos. Masih ingat tidak? Kalau akmal, gunah yang sempurna. Contoh misalkan amma yatasa mim. Nah, ini jadi tidak termasuk pembahasan yang itu gitu maksudnya yang tadi itu ya. Jadi ada akmal ya, ada akmal. Ini ukuran ini ya. Ukuran dengungan ya. Jadi akmalnya bukan akmal didengung gitu, Bu ya. Nah, ini saya urutkan dulu ya. Akmal terus atau saya buka di sini. Apwans. Sebentar, ada di sini ada ya. Mohon ditunggu. Nah, ini Bu. Di makhraj ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini ya. Pernah saya bahas ya. Nah, jadi akmal itu paling sempurna. Gunah pada nun dan mim ketika idgham. Ya. Salah satunya di sini adalah nun bertasid. Innahu ini akmal ya.
Akmal. Terus ummuhu ya, idgham bigunah sama di sini idgham mitslain yang tadi tuh, Bu, idgham mim bertemu mim. Ini kita bahas sedikit ya, karena kaitannya dengan yang tadi bukan termasuk gunah gitu ya, bukan termasuk gunah. Yang kedua, tingkatannya adalah kamilah. Tuh. Nah, ini maksudnya kamilah di sini bukan kamilah yang kita maksud yang tadi. Kalau kamilah yang tadi adalah kamilah di idgham. Itu Bu maksudnya. Kamilah di idgham. Kalau di sini kamilah di guna. Tuh guna pada guna pada nun dan mim ketika ikhfa. Ini termasuk kamilah yang tidak sempurna, yang asalnya min du menjadi midu. Nah, ini enggak sempurna ya. Ini diguna. Nah, baru nakisoh. Nah, ini Bu, maksud yang tadi ini ya, maksud yang tadi bukan termasuk di pembahasan gunah, tapi termasuk pembahasan di idgham gitu mungkin Bu. Maksudnya ke sana. Kalau yang saya pahami ya, memang agak rumit pembahasannya gitu ya. Betul tidak Bu? Agak rumit yang tadi ya? Iya, Ustaz. Coba dijelaskan yang tadi Bu, dibaca lagi Bu. Agak Oh rumit iya, soalnya. jadi gini, idgham nakis tidak terjadi kecuali apabila huruf pertamanya memiliki sifat itbaq atau gunah. Nah, ini nih, itbaq atau gunah ini nun sukun Bu. Ini gunah nih. Amta. Itbaq nih. Itbaq itu menempel ya. Amta menempel. Mau ujung lidah ke langit-langit ataupun dua bibir menempel. Itu itbaq ataupun yang mempunyai dengungan. Jadi maksudnya yang tadi itu adalah bukan termasuk yang tidak akan terjadi di nakis yang ini. Jadi ada dua nakis Bu. Ada dua nakis ya. Nakis di idgham, nakis di gunah gitu. Bisa paham tidak Bu? Ibu Jadi Is. nakis itu bisa terjadi di gunah juga, Nah, gitu. bisa terjadi idgham Nah, gitu ya Ustaz. Gitu betul. Oh Jadi iya, iya. Makanya yang dimaksud itu tidak akan terjadi idgham nakis di nakis yang ini gitu. Jadi iya, nggak akan Ustaz, ya. terjadi gitu. Contoh contoh nih Bu ya. Nih, nggak akan terjadi gini. Ya susah dibaca gitu ya. Ini kalau di idgham kan gimana nih? Gitu kan ya. Kalau misalkan di idgham nakis kan susah, nggak akan terjadi gitu. Bisa dipahami Ibu? Allah, Ustaz, ya. Agak rumit tadi ya, agak rumit ya. Jadi kalau saya sederhanakan gini, nakis itu tidak hanya di idgham, tapi di gunah juga ada. Nah, yang ini idgham nakis. Gunah nakis gitu ya. Gunah pada nun dan mim ketika idhar. Contoh, amta itu adalah nakis Bu. Dengungannya enggak sempurna. Kalau dengungan sempurna kan itu sempurna. Ayya, jadi ada dengungan yang sempurna. Yang tidak sempurna, yang asalnya min menjadi miesa. Nah, dengungannya tetap ada, cuman tidak seperti akmal ya. Nah, yang nakisoh lebih kurang lagi sempurna. Yang harusnya an-a menjadi an-a. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak akan terjadi idgham nakis di sini gitu, Bu. Oke, Ibu Ais. Insya Allah, Bu. Pokoknya yang tadi, Bu. Ibu menyimpulkan tadi betul ya. Berarti nakis itu tidak hanya di idgham tapi di gunah juga ada. Nggak ada gitu. nakis. Ya, Jadi ya, kalau Ustaz. misalkan diterapkan di sini ya nggak akan bisa, susah Bu. Lihat. Kalau di idgham kan di sini gimana? Nun dan ain digabungkan terus nunnya harus muncul. Susah kan? Jadi tidak akan pernah terjadi gitu. Ya, maksudnya. Itu mah besar, Ustaz. Oke, siap. Mudah-mudahan paham Bu ya. Insya Allah Meskipun Ustaz, jazakallah khair. agak ini nih, agak masih masih ya gimana nih maksudnya gitu kan ya. Nakis dan kamil ini kan berarti tidak hanya terjadi di idgham aja ya Ustaz ya. Nah, gitu, betul. Ya, jadi ada nakis itu di gunah juga ada ya. Nakisoh, istilah nakisoh ya. Nakisoh itu tidak hanya di idgham tapi di gunah pun juga ada. Cuman tadi pembahasannya tidak akan terjadi di gunah, cara baca yang tadi itu ya. Itu Bu.
Insya Allah, Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz Oke, atas sama-sama Bu. penjelasannya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, Ustadz, Ya. bukan yang dimaksud Ibu tadi mengenai hukum idgham, Ustadz. Maksudnya idgham kamil dengan idgham nakis. Nah, saya juga pernah mempelajari tentang idgham nakis dan kamil ini. Di situ dinyatakan bahwa umumnya idgham ini adalah kamil. Dan idgham nakis itu bisa atau mungkin terjadi hanya apabila huruf pertama daripada hukum idgham itu adalah huruf itbaq atau isti'la. Kemudian atau huruf pertamanya itu adalah huruf gunnah. Berarti nun atau mim. Nah, di sini kalau menurut pernyataan itu apabila contohnya seperti huruf pertamanya itu adalah huruf yang mempunyai sifat itbaq seperti sukun diidghamkan ke huruf ta yang berharkat. Nah, ini tentu hukumnya menjadi idgham nakis karena tidak sempurna meleburnya huruf to ke huruf ta. Begitu kan Ustadz? Oh iya, betul. Ya, betul. Sifat gunnah begitu juga. Nah, seperti kalau dia nun sukun itu setelahnya huruf nun itu idgham kamil jadinya. Sementara kalau setelah nun sukun itu pada idgham bi gunnah huruf ya dan waw itu tidak sempurna masuk sifat nun sukun tadi atau sifat gunnahnya huruf ya dan waw. Bukan begitu Ustaz? Oh iya, betul. Iya. Yang tadi berarti ya, yang apa yang akmal tadi, yang akmal dan kamilah ya. Ya. Jadi yang ditanyakan Ibu tadi mengenai idgham bukan tingkatan gunnah. Oke, siap. Nah, gitu Bu, alhamdulillah ya, syukur Bu, alhamdulillah untuk penjelasannya. Nah, itu memang agak apa namanya? Saya juga agak menyaring-nyaring dulu ini masuk cek ke mana ataupun yang tadi kaitannya dengan gunnah. Berarti yang yang kaitannya dengan yang tadi idgham, tetap idgham, cuman nanti kaitannya dengan bukan yang kalau yang nakisoh hanya terjadi di sini kan Bu ya? Pada tingkatan gunnah itu kan? Nah, tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah. Sementara ini yang ditanyakan Ibu tadi tentang idgham kamil dan idgham nakis, ya. Jadi kalau menurut yang saya dengar itu idgham nakis ini bisa terjadi hanya apabila huruf pertamanya huruf itbaq atau huruf gunnah. Oh gitu Bu, iya. Kalau di luar itu ya betul. Syukur. Idgham kamil. Ya, betul. Idgham kamil yang ini. Ya, nah itu Bu, alhamdulillah. Ibu sudah diperjelas ini. Syukuran Bu, alhamdulillah. Ilmunya baru ya. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa ya. Syukur kasiron, menjadi ilmu juga buat saya dan juga buat semua dan juga untuk penjelas yang tadi ya untuk Ibu Is. Nah, sampai ini Bu sudah lebih paham Bu yang tadi ya. Jadi memang termaksudnya di idgham, masih di idgham berarti ya. Oke, syukron. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Mursyidah, Ustaz. Ibu Mursyidah, Masya Allah. Ya, tabarakallah ya. Syukran Bu, jazakumullah khairan untuk ilmunya. Baik ya. Alhamdulillah. Baik, sepertinya cukup ya. Karena waktunya sudah jam 21:34. Barangkali misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh sepertinya satu lagi Tasyifa ya. Boleh satu lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Boleh, silakan. Di sini ada Ibu Mia sudah raise hand, barangkali Ibu Mia mau bertanya. Oh iya, Ibu Kusmiah Mia silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Syifa, terima kasih kesempatannya. Saya cuma menanyakan untuk lebih lebih praktisnya kalau untuk diajarkan Iqra ke anak-anak yang masih usia TK sama untuk mengajarkan Iqra ke orang-orang yang sudah sepuh ya, apakah diperlukan nih untuk diterangkan seperti yang Bapak Ustadz menerangkan ke mereka atau enggak ya sebaiknya? Itu aja pertanyaan saya. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti untuk mengajarkan itu beda lagi. Maka dari itu saya
saya terangkan tadi dari awal, kalau di tahsin besar di kita di sini tentang tahsin ilmi dan amali ya. Kita keilmuan dulu baru praktek gitu ya. Jadi memang lebih memperdalam seperti ini. Dan untuk mengajarkan kepada pemula khususnya, tidak hanya anak-anak tapi pun untuk dewasa pun juga sama, itu kita memerlukan metode, Bu. Metode untuk memudahkan. Jadi kalau bisa dimudahkan, ya buat apa dipersulit gitu ya. Contoh misalkan ketika pembahasan seperti ini ya, ada yang istilahnya idgham kamil, ada istilahnya idgham nakis gitu ya. Nah, itu sebetulnya untuk istilah-istilah itu bahkan dari hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi tidak ada kewajiban, tapi penting kalau kita pelajari ya, nggak ada kewajiban bagi peserta yang baru belajar gitu ya. Tapi penting untuk dipelajari. Tapi urutannya tetap ke amali dulu, Bu. Apalagi untuk pemula, untuk yang baru belajar kita ke amali. Amali itu langsung praktek. Contoh misalkan di sini ya. Di sini tidak ada pembahasan apapun, langsung saja dibaca ma'abatum. Udah langsung gitu untuk mempraktekkan secara langsung kepada pemula khususnya. Apalagi anak ataupun kepada orang dewasa seperti itu. Bisa dipahami Ibu? Ibu Mia? Alhamdulillah, syukuron Ya. belajar Jadi satu. memang tidak usah dipersulit, Bu, ya. Apalagi pengalaman saya pun juga sama ketika mengajarkan itu tidak usah membahas yang lainnya, ya. Makanya di sini beda sekali kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut gabung di tahsin kecil ya, di tahsin privat itu saya nggak ngebahas istilah-istilah dulu, tapi mempraktekkan dengan baik dan benar dulu, konsisten dulu. Sesudah konsisten, sudah paham, sudah tidak ada kekeliruan lagi, baru kasih ilmunya gitu ya. Contoh seperti halnya ketika kita membaca mayyasha misalkan secara praktek ya. Jadi ketika praktek itu sebetulnya peserta enggak tahu itu hukumnya apa gitu ya. Tapi secara praktek sudah paham mayyasha mir rabbihi misalkan. Nah, ketika sesudah paham, sudah konsisten bacaannya, sudah lancar bacaannya, baru tinggal dikasih ilmunya gitu ya. Jadi memang tahapannya lebih baik ke praktek dulu aja, Bu. Tidak usah diberikan beban yang lebih gitu. Itu metode ya, lebih kepada metode penerapan. Apalagi untuk ikro langsung saja, nggak usah huruf ba misalkan sifatnya anu gitu kan. Untuk pemula kalau misalkan Ibu pernah membaca ininya apa? Jadi ikro itu ada sejarahnya dari Al-Ustadz Umam As'ad ya. Beliau menulis tuh di situ. Ada keterangan caranya ya, cara mengajarkan kepada peserta. Itu tidak dibebani hal-hal yang seperti sifat diterapkan. Sifat contoh misalkan huruf tha, ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Saya pun juga ketika mengajarkan kepada anak saya itu yang baru TK gitu ya, itu langsung praktek tha, ujung lidahnya ditempelin. Nah gitu. Jadi enggak dibahas mempunyai sifat jahr ya, syiddah, rokhwah. Nah itu dihilangkan saja itu hal-hal seperti itu. Pokoknya praktek saja langsung. Tha, ujung lidah ditempelkan gitu ya. Kalau misalkan belum bisa atau masih sulit di skip saja. Maksudnya yang penting kita ingatkan ketika diucapkan masih sulit, berarti skip, jangan dilanjutkan dulu. Yang penting memahami huruf aja dulu. Itu ya. Terus misalkan dilanjutkan ke huruf yang lainnya, misalkan huruf ta ataupun huruf sa gitu kan. Sa dan sya untuk dibedakan misalkan ya. Ketika kita mengucapkan sin dan sa dan sya, perbedaannya ya dari bunyi, ataupun misalkan masih sulit untuk untuk membedakannya, bisa dengan bantuan misalkan visual gitu ya. Ada sin kecil, sin besar. Kalau sin kecil dibaca kecil ya gitu kan ya. Sin besar dibaca besar. Itu metodenya. Jadi metode penerapan langsung ke amali gitu ya. Oke, Bu ya. Jadi jangan sampai dibebani gitu ya. Kalau misalkan baru belajar dibebani itu bisa jadi menyerah untuk belajar. Maka itu tugasnya kita yang mengajarkan, tugasnya guru mengajarkan, mempermudah peserta dalam membaca gitu ya. Baik, cukup ya. Pertanyaan terakhir, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya
sehat, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan pada malam hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan ilmu ini yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya sharekan, dan juga ada yang menyempurnakan, alhamdulillah, syukran ya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap semangat, kita akan lanjutkan materi-materi yang insya Allah akan dikeluarkan di tahsin besar ini, akan beragam ya, tidak akan berurutan ya, tapi akan beragam ilmu-ilmu yang insya Allah kita akan sharekan. Terus barangkali ada yang mau request pun juga boleh ya, silakan, boleh nanti di-sharekan ke Teh Syifa misalkan ya, ingin request pembahasan apa misalkan, nanti insya Allah kita akan susunkan ya. Mudah-mudahan bisa menyusunnya ya. Jadi kalau misalkan minggu depan nih materinya apa, belum ada, belum tahu ya, nanti kita akan coba cari yang biasanya kita nyari itu kasus-kasus ya, kasus-kasus dalam keseharian kita membaca gitu ya. Seperti halnya seperti dulu hamzah wasal, terus ada nun kecil di bawah alif gitu ya. Terus ada ayat-ayat gharibah atau huruful muqatta'ah. Nanti bisa jadi kita bahas kembali insyaallah untuk memurojaah. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini tidak hanya diberikan pahala ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan juga amal soleh yang lainnya ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan untuk semuanya, apalagi dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Samaannya mudah-mudahan Allah takdirkan kita ketemu lagi minggu depan ya. Amin. Aku qouli hada wa astaghfirullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat. Amin amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Assalamualaikum. untuk pemaparan materinya hari ini, luar biasa dan juga bermanfaat. Ini juga tidak sedikit untuk Syifa pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan bergabung di sini. Mudah-mudahan dengan bertambah ilmunya pada malam hari ini, harapannya kita bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan pada bacaan ayat Al-Qurannya ya. Nah, untuk insya Allah rekamannya nanti Syifa akan bantu share juga melalui WhatsApp grupnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal materinya dari awal, nanti Syifa bantu share melalui WhatsApp grupnya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua mengenai kelas ini? Baik, jika tidak ada, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya jam 8 malam setiap hari Ahad malam ya. Boleh Bapak Ibu mengajak keluarga, sahabatnya, rekan-rekannya, boleh join di kelas tahsin Ahad setiap malamnya ya, seperti itu ya. Baik, kalau begitu, karena bagaimana Ibu? Ada rekamannya kalau misalnya kita nggak ikut gitu, ketinggalan. Ada Ibu Siti. Nanti rekaman Zoom-nya kita bantu share juga melalui grupnya ya. Seperti itu. Pastikan Ibu join dulu di grupnya, udah bergabung belum? Kalau bergabung, nanti Syifa kirimin gitu ya. Mbak Syifa yang koreksi itu nggak dikirim lagi nggak? Untuk koreksiannya nanti dikirimin lagi juga ya, Ibu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalau begitu, karena waktu juga sudah larut malam, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan materinya yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, menyimak dan bergabung belajar bersama-sama. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, kesehatan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita akhiri untuk kelas tahsin malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafarat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik.
Baik, Bapak Ibu semua, Baik. Siva mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Allah. Kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya, selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Malam. Sabitanya kayak potong